Halo semua sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, di sini Cublak Suweng masih punya kabar-kabar terbaru yang pastinya terupdate tentang politik di negara kita nih ya. Nah, tapi sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Cublak Suweng spesial buat kalian semua ya. Oke, jangan di skip, pokoknya banyak informasi terbaru pastinya dari Cublak Suweng ya. Nah, di sini Cublak Suweng punya kabar terbaru di mana pemerintah mulai agak khawatir ini. Takutnya ulah Biorka yang kemarin melakukan pembobolan data akan berdampak pada pemilu 2024. Masuk akal juga ya. Nah, di sini pakar cyber dari Communication and Information System Security Research Center atau CISSRIC Pratama Persada mewanti-wanti data pemilih di Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan digunakan secara ilegal pada pemilu atau Pilpres 2024. Nah, jadi mereka ini khawatir nih kalau akan ada data yang ilegal gitu ya. Pernyataan dari Pratama tersebut terutama merespon tentang rentetan aksi yang diduga ada pembobolan data sejumlah lembaga negara sampai pejabat yang dilakukan oleh hacker yang mengatasnamakan dirinya sebagai Biorka beberapa waktu terakhir. Menurut Pratama, kebobolan data tersebut membuka peluang besar data KPU jelang pemilu 2024 juga akan dijebol dan data para pemilih akan digunakan untuk bahan kampanye. Jadi udah ada kekhawatiran nih akan berdampak kepada data pemilu dan bahkan bisa dijadikan untuk bahan kampanye ini ya. Nah, kalau orang tahu profil masyarakat itu di 2024 bisa nih dijadikan kepentingan politik, kata Pratama Rabu 14 September 2022. Sosok Biorka pun beberapa waktu terakhir terus menyita perhatian publik. Aksinya mencuri sejumlah data pribadi hingga lembaga dan kerap kali bernuansa politis menuai reaksi beragam dari warganet. Meski banyak yang mengecam, tapi tak sedikit pula yang memuji Biorka ini. Hingga kini sedikitnya 4 pejabat publik telah bereaksi usai datanya dicuri dan disebar Biorka di media sosial, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Biorka juga membocorkan sejumlah data yang diduga KPU tepatnya pada Rabu 7 September 2022 kemarin. Unggahan itu yang berjudul Indonesia Citizenship Database from KPU 105 million atau 105 juta ya muncul di situs Bridge Forum. Biorka mengklaim memiliki 105 juta 3.000 lebih data penduduk dari Indonesia dengan detail mulai dari NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin hingga usianya. Presiden Jokowi pun telah membentuk tim khusus untuk merespon aksi Biorka ini. Tim akan terdiri dari Badan Cyber dan Sandi Nasional yaitu BSSN, kemudian terkait Kominfo, Polri, dan BIN atau Badan Intelijen Negara. Jadi Pak Jokowi ini sudah mulai mengambil tindakan ya dengan membentuk tim khusus. Nah, Pratama mengatakan bahwa rentetan pencurian data ilegal itu bukan pepesan kosong ternyata. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak lagi membantah data-data yang telah tersebar hasil pencurian tersebut. Jadi Pratama ini mengingatkan ya kepada pemerintah jangan membantah lagi. Kemungkinan memang sudah tersebar ya dan bukan pepesan kosong gitu ya. Menurut Pratama, data-data itu valid. Termasuk diantaranya berita yang menyebut 105 juta data KPU bocor dan dijual secara online. Dan itu juga dilakukan oleh Biorka. Sudah pasti, dari pengalaman yang ada, data kita itu sangat lemah sekali. Nggak bisa dibantah. Kenapa? Udah jelas ada 1,5 miliar SIM card data valid. Data PLN valid, BPJS valid, data KPU pun valid, kata Pratama. Waduh, ini cukup mengkhawatirkan juga ya.
Ternyata banyak sekali datanya dan semuanya valid menurut Pratama. Khusus data KPU, Pratama khawatir itu akan digunakan untuk kepentingan kampanye dan memanipulasi pilihan masyarakat secara objektif. Di dalam beberapa kasus, dia menerangkan bahwa data-data pribadi akan mengetahui preferensi partai pemilih mulai dari hobi, kesukaan, pekerjaan hingga latar belakang keluarga. Pratama misalnya mencontohkan kasus pencurian data oleh Cambridge Analytica, perusahaan analisis data asal Inggris terhadap data-data milik Facebook sejak 2014. Perusahaan itu pun kemudian menjadi sorotan karena diketahui membantu kampanye calon presiden Donald Trump pada 2016 hingga menang di pilpresnya. Karena ada data pribadi yang bocor, itu bisa dijadikan iklan politik yang isinya bujuk rayu, kata Pratama. Sementara itu, peneliti Kode Inisiatif Ihsan Maulana menilai rentetan kebocoran data dalam konteks pemilu akan berpengaruh besar pada kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu seperti Bawaslu dan KPU. Jelas. Karena dengan kebocoran data ini takutnya ada manipulasi gitu kan ya. Jadi khawatir ini pastinya kepercayaan masyarakat akan berubah gitu pasti. Menurut Ihsan, KPU dan Bawaslu boleh jadi akan menjadi sasaran empuk para peserta pemilu yang tak puas dengan pengumuman hasil penghitungan suara. Jika hasil sudah keluar, isu kebocoran data tidak juga selesai. Hasil perolehan suara partai-partai politik, suara pasangan calon, dan suara calon bisa saja ditolak dan digugat. Menurut Ihsan, di sini Ihsan pun mengaku pihaknya mendorong KPU maupun Bawaslu untuk segera membenahi perlindungan data kepada server mereka, termasuk diantaranya melakukan audit terhadap sistem teknologi informasi dua lembaga tersebut. Jika kebocoran data ini tidak direspon dengan baik, dampaknya bisa pada trust publik tentunya ya, khususnya terhadap hasil pemilu, kata Ihsan. Nah, jadi gimana ini menurut kalian Sobat Cublak Suweng? Gimana kalau benar-benar ini semuanya terjadi gitu ya? Pastinya akan memberikan efek kepada hasil pemilu nanti 2024. Menurut kalian gimana nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa LKS, like, comment, share ke teman-teman, dan selalu support Cublak Suweng channel agar kami selalu upload video terbaru buat kalian semua. Dadah, see you the next video.